Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Subhanallah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim AS dan keluarganya. Melanjutkan kajian materi rukun iman, pada malam hari ini kita akan mengkaji rukun iman yang ketiga, yaitu mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berangkat dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Yang dimaksud adalah Al-Quran serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ini menjadi dasar kajian kita pada malam hari ini, mengimani kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan irodahnya telah menetapkan aturan-aturan hukum, aturan-aturan kehidupan yang berlaku bagi makhluknya, tidak terkecuali bagi kita bangsa manusia. Allah dengan irodahnya telah memilih orang-orang tertentu yang kemudian disebut dengan Nabi, disebut dengan Rasul, yang akan menyampaikan aturan-aturan Allah, petunjuk untuk menjalani kehidupan. Nabi dan Rasul yang telah Allah pilih itu kemudian Allah berikan risalah, Allah berikan wahyu yang nanti akan disampaikan kepada orang-orang yang mengikuti para Nabi atau para Rasul yang telah Allah tetapkan. Kita mengenal dalam Al-Quran disebutkan ada Nabi Musa alaihissalam yang oleh Allah telah diberikan wahyu dalam bentuk kitab Taurat. Kita juga mengenal Nabi Daud alaihissalam yang oleh Allah telah diberikan kitab Zabur. Kita mengenal dalam Al-Quran informasi Nabi Isa alaihissalam yang telah Allah berikan kitab Injil. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa mendapatkan wahyu dari Allah dalam kitab-kitab tadi. Itu Allah berikan untuk disampaikan kepada kaumnya masing-masing. Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Daud juga untuk Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam juga untuk Bani Israel syariatnya. Kemudian kita juga mengenal informasi dari Al-Quran, misalnya dalam Al-Quran surah Al-A'la Allah menyebutkan inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Selain kitab, kita juga mengenal ada istilah suhuf, dan ini pun sesuai dengan ridha Allah. Allah telah pilih di antara rasul-rasulnya yang akan Allah berikan.
Dalam Al-A'la tadi disebutkan ada 2 orang Rasul yang diberikan suhuf, yaitu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Ini bagian dari mengimani Allah SWT. Di awal kita sudah mengkaji bagaimana kita mengimani Allah. Termasuk mengimani Allah diwujudkan dengan cara mentaati aturan-aturan Allah. Dan aturan-aturan inilah yang Allah titipkan kepada para nabi dan rasul yang kemudian tercantum dalam kitab-kitab mereka. Jadi kalau dalam bahasa sederhana begini, Mas. Ketika ada orang yang sakit, kemudian datang kepada seorang dokter. Dokter menyampaikan diagnosis berdasarkan keilmuannya, orang tersebut menderita suatu penyakit. Maka oleh dokter itu, si pasien tadi diberikan resep. Resep ini harus ditindaklanjuti, bukan hanya sekedar sambil pulang naik kendaraan, misalnya dibonceng atau naik mobil dibaca. Tidak cukup dihafalkan, tetapi resep ini tentu harus mampir ke apotek. Nah, di apotek ini nanti resep ini akan ditukar dengan obat-obat yang sudah dituliskan oleh dokter dalam resep tadi. Nanti sebelum pulang, pegawai apoteknya atau apotekernya akan menjelaskan obatnya A, B, C dan seterusnya, aturan mainnya, ada yang 3x1, ada yang 1x2, ada yang 3x2, dan nanti dijelaskan apa bedanya 3x1 dengan 2x1, apa bedanya 3x2 dengan 2x3. Tentu ini dijelaskan oleh pegawai apotek. Ketika pasien ini pulang ke rumah, tidak serta-merta setelah mendapat obat kemudian penyakitnya hilang. Maka dia harus melaksanakan yang tadi dipesankan oleh dokter ketika periksa. Kan setelah memberikan resep, dokter juga memberikan anjuran-anjuran. Makanan apa yang boleh, makanan apa yang tidak boleh. Obatnya diminum sesuai dengan aturan. Maka pasien ini minum, bermohon kepada Allah SWT, maka Allah SWT memberikan kesembuhan atas sebab resep yang ditukar dengan obat yang kemudian diminum diikuti dengan permohonan kesembuhan kepada Allah SWT. Nah, dalam hidup kita manusia punya banyak problem kehidupan. Maka supaya problem kehidupan ini dapat kita selesaikan, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu menurunkan resep berupa kitab-kitab. Jadi resepnya ada dalam kitab-kitab. Problem kehidupannya apa? Yang pertama, problem kehidupan tentang siapa pencipta alam semesta ini. Kemudian problem kehidupan yang berikutnya, bagaimana menyembah sang pencipta alam semesta ini. Problem kehidupan yang ketiga, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Problem kehidupan yang keempat, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Maka Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan resepnya. Kitab-kitab itulah resep untuk mengatasi problem-problem kehidupan. Maka tiap umat, tiap rasul yang telah Allah pilih sesuai dengan iradahnya diberikan resep itu. Dan Al-Quran mengisahkan kepada kita memang hanya ada 3, Taurat, Zabur, dan Injil, kemudian Suhuf. Al-Quran juga tidak mengisahkan semua nabi dan rasul. Dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah menjelaskan begitu. Wa minhum man qasasnahum 'alaika wa minhum man lam taqsusum 'alaika. Di antara nabi dan rasul itu ada yang Allah kisahkan dan ada yang Allah tidak kisahkan. Tentu Allah punya iradah sendiri kenapa tidak mengisahkan dan untuk apa dikisahkan, termasuk kitab-kitab ini. Dari informasi Al-Quran kita bisa ketahui sebelum Al-Quran ada 3 kitab yang lain. Maka kalau kita mengimani Allah, kita pun mengimani apa yang Allah firmankan dalam kitab-kitab itu. Sebagaimana seorang pasien yang meyakini, yang mempercayai kualitas keilmuan seorang dokter. Kadang-kadang
saking tingginya apa istilahnya, sugesti begitu ya. Saking tingginya sugesti yang ada dalam hati, ada pasien yang baru belok di halaman dokter saja itu sudah merasa sehat. Belum ketemu pak dokternya, baru belok ke halamannya. Saya pernah ngantar periksa ibu, kemudian ketemu juga sesama pengantar ngobrol. Saya tanya, langganan ke sini mas? Iya pak. Terus saya tanya lah, bapak? Oh saya ngantar istri mas. Istri saya kalau sakit, alhamdulillah atas sababiyah pak dokter ini Allah berikan kesembuhan. Jadi kalau baru belok, dia bilang, mas kayunya wis bergas mas. Padahal belum daftar, belum ketemu, belum diperiksa, tapi sudah mendapatkan sabab kesembuhan. Karena memang berarti motivasi dalam diri manusia juga ikut menjadi penyebab kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia yang sakit mendatangi dokter, mendapatkan sugesti, ada dorongan kesembuhan. Faktornya apa? Dia percaya. Makanya sesama pengantar kadang ngobrol. Di sana kan dekat rumah panjenengan ada dokter pak. Kenapa harus sini? Jawabannya pak, ngandel-ngandelan mas. Nyong ngandele karo kiye. Cocok-cocokan kan seperti itu. Lah kalau kita sudah di awal meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita akan meyakini apa yang Allah ucapkan. Sebagaimana seorang pasien yang cocok dengan salah seorang dokter, apapun yang dokter itu katakan, dia akan pegangi erat-erat nasihatnya. Anjurannya itu kan perintah, larangannya itu ditinggalkan. Ini kan sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perintah-perintah dan larangan-larangan yang kemudian kita kenal dengan istilah takwa. Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Melaksanakan perintahnya tentu bagi orang yang sangat percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Yang saya analogikan tadi, seorang pasien yang datang kepada dokter. Maka kalau kita sudah mengimani Allah, konsekuensinya kita pun mengimani apa yang Allah firmankan. Baik dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Zabur maupun dalam kitab Injil, dan lebih-lebih dalam Al-Quran. Hanya mungkin nanti kita ada perbedaan tentang cara mengimani kitab-kitab tersebut. Sebelum kepada cara mengimani Al-Quran, kita akan mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran dulu. Yang pertama, cara mengimani kitab-kitab Allah, meyakini bahwa kitab-kitab Allah benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 3, ini ada di halaman yang kedua, Allah menyampaikan, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Kami telah turunkan kepada engkau wahai Rasul Al-Quran dengan hak. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa-apa yang ada sebelumnya. Wa anzala Taurata wal Injil, dan Allah juga telah menurunkan Taurat dan Injil. Jadi Taurat, Injil, Zabur itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran pun demikian. Dan orang beriman tidak lagi ragu terhadap yang demikian. Meskipun ada perbedaan tentang orisinalitasnya. Karena Allah memang tidak menjaga keaslian Taurat, tidak menjaga keaslian Zabur, dan tidak menjaga keaslian Injil. Tetapi Al-Quran memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, membenarkan berita-beritanya yang benar. Jadi kalau misalnya menjumpai informasi dari Zabur, dari Taurat, dari Injil yang berkesesuaian dengan informasi Al-Quran, tentu kita benarkan. Termasuk berita-berita tentang kehadiran Rasulullah misalnya. Kalau dijumpai dalam Injil tentang Nabi Muhammad dan itu sesuai dengan Al-Quran, maka kita membenarkan. Misalnya di dalam Injil kok menceritakan tentang karakter Nabi yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157 misalnya. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Misalnya Injil memberitakan ciri Nabi Muhammad diantaranya adalah ummi.
Ada orang bercerita mencumi dalam kitab Injil Nabi Muhammad itu ummi. Ya benar. Memang Al-Quran pun menginformasikan demikian. Di Al-Jumu'ah juga sama kan, ada ayat yang semakna dengan itu. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus untuk mereka seorang nabi yang ummi dari bangsa mereka. Ini contoh membenarkan informasi kitab Taurat, Injil, dan Zabur, misalnya menjelaskan tentang salah satu ciri Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, kita di dalam meyakini, mengimani kitab-kitab Allah, yang ketiga adalah meyakini kitab-kitab Allah diturunkan sebagai petunjuk. Misalnya bisa kita jumpai informasinya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 53. Allah menyampaikan wa idz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa id, dan ingatlah ketika atayna, kami telah berikan Musa kepada Musa al-kitab, kitab Taurat, wal furqana, dan pembeda, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Kalau saya hendak bepergian, yang pertama kali saya siapkan itu adalah alamat. Sebab uang ada, kendaraan ada, kalau alamat tidak ada, anjur bahasa tidak akan sampai. Saya pernah dari Jalan Kenari mau ke Selerok ya, mau ke Selerok. Terus biasanya kembali ke utara atau ke selatan. Ini tanya jamaah, kemana Pak jalan tercepat? Lurus ke timur Pak. Malah tambah suwe, keter. Ngikuti jalan, belok kanan, sampainya ke rel, sampai mentok tidak ada jalan lagi. Saya tanya, Pak, saya mau ke Selerok. Oh, Bapak keliru, berarti yang tadi kembali lagi ke, menurut saya ke utara gitu Pak. Ini entah berapa tidak, rel itu perasaan madep mujurnya ngalur itu. Ya itu saya tidak tahu itu, karena lagi bingung kadang-kadang seperti itu. Pokoknya bilang, Bapak kembali lurus, lah nanti ada pertigaan, Bapak ambil kanan. Kalau ke kiri ya udah selesai di sini. Oh iya. Ini karena apa? Tadi ketika awal dari Jalan Kenari itu mau ke arah Selerok, saya tidak tanya lengkap alamatnya, tidak minta dijelaskan dari sini ke jalan raya ada berapa belokan. Hanya lurus. Begitu ada belokan kan jadi bingung, kanan kiri. Akhirnya kan bertanya dengan hati lah, kanan. Kan senangnya kanan gitu kan. Kanan ternyata mentok selesai gitu. Ini Kenari ke Selerok aja nyasar. Nah kita mau ke akhirat, belum pernah ke sana. Maka supaya tidak keliru, kan tujuannya surga. Supaya tidak keliru masuk neraka, Allah yang Maha Pengasih Penyayang memberikan petunjuk, memberikan alamat, memberikan rambu-rambu. Inilah kitab-kitab itu diturunkan untuk menunjukkan kita agar kita tidak terjatuh dalam neraka. Itu kita meyakini kitab-kitab terdahulu tujuannya agar umat-umat yang mendapati kitab itu mendapatkan petunjuk. Demikian juga Al-Quran. Di Al-Baqarah 185 Allah menyampaikan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Itu kalimatnya hudan linnas, petunjuk bagi manusia, alamat. Kemudian yang keempat, cara mengimani kitab-kitab Allah adalah mengamalkan hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang bagaimana? Yang masih dilestarikan oleh Al-Quran. Misalnya saya ambil contoh ini Al-Baqarah 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah.
Ini syariat yang Allah berikan kepada Nabi Musa agar disampaikan kepada kaumnya orang-orang Israel. Dan ini juga syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bukankah kalimat syahadat kita juga tegas? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini kan makna la ta'buduna illallah. Artinya kalau syariat itu dilestarikan oleh Al-Quran, ya kita imani dengan cara apa? Mempraktekkan. Tidak kemudian kita mengatakan itu syariatnya umat terdahulu, kita tidak. Ketika Quran menyampaikan dan Rasulullah mempraktekkan, maka kita tidak hanya meyakini tapi juga mengamalkan. Termasuk di sini wabil walidaini ihsana. Ini juga Allah syariatkan kepada umatnya Nabi Musa agar berbakti kepada orang tua. Dan Rasulullah juga menyampaikan itu kan. Ketika ditanya amal apa yang paling utama, di antaranya kan jawabannya birrul walidain. Kemudian spesifik kepada siapa di antara kedua orang tua itu yang harus diperlakukan, didahulukan begitu ya, didahulukan untuk berbuat baik. Jawabannya ibumu, baru bapakmu. Jadi kalau punya uang 4.000 ya berarti ibu 3.000, bapak 1.000. Pak, saya mau ngasih uang pak, berapa? 1.000. Kan ini 1.000. Iya tuh ini 4.000. Bisa nih ibu 3.000. Si bisa nih cari Rasul kan ibumu berarti 1.000, bapakmu bapak 1.000. Bisa nih. Lah ibu mengandung bapak tidak, ibu melahirkan bapak tidak, ibu menyusui bapak tidak. Makanya oleh Rasul ibu itu diberikan 3 kebaikan, bapak 1 kan. Tapi nanti kalau saya mati, bapak dapat warisannya, dapat asobah pak. Kalau ibu kan jelas bagiannya 1/6, bapak 1/6. Kalau tidak punya anak, bapak, ibu 1/3, bapak nanti asobah. Dan asobah biasanya lebih banyak pak. Itu perlakuan yang diajarkan oleh Allah kepada Bani Israel dan dilanjutkan kepada kita. Wadil qurba, berbuat baik kepada keluarga dekat. Ini juga ada dalam An-Nisa 36. Wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Orang Israel mendapatkan syariat dari Allah untuk berkata dengan manusia dengan perkataan yang baik. Rasulullah juga menyampaikan kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik atau lebih baik diam. Jadi tidak hanya orang Israel yang mendapatkan perintah berkata yang baik, kita pun sama. Ini makna tidak hanya mengimani tapi juga mengamalkan. Itu 4 langkah untuk mengimani kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Sekarang yang spesifik mengimani Al-Quran. Yang pertama, meyakini Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi manusia. Tadi ayatnya sudah Al-Baqarah 185. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran akan terjaga keasliannya sampai akhir zaman. Ini dalilnya Al-Quran surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Dan panjenengan tentu bisa dengan mudah mencerna ayat ini. Sebab Al-Quran itu dihafal oleh banyak orang. Jadi jangankan mengubah ayatnya kan, mengubah harokatnya saja ketahuan. Misalnya ada orang baca begini, Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Terus bacanya gini, laqad khalaqnal insanu, salah. Bisa aneh. Sing bener insana. Itu baru 1 harokat saja sudah ada yang mengingatkan. Apalagi mengubah ayatnya,
baca watini tersesat ke wal asri, langsung diingatkan. Iya kan, baca watini kan belakangnya hampir sama dengan wal asri, bisa saja tersesat itu, langsung diingatkan. Ngimami baca watini kemudian nyasar ke wal asri, makmumannya pasti mengingatkan. Karena apa? Memang Al-Quran dijaga oleh Allah. Dengan cara apa? Allah memilih orang-orang yang memang berkeinginan untuk menghafalkan Al-Quran. Allah berikan kemudahan, dan telinganya begitu sensitif. Atau baca sabisma nyasarnya ke hal atakah, kan ada kalimat fadzakir, harusnya inna fa'adzikro, inna fa'adzikro, ini fadzakir, innama anta muzakkir, langsung jamaahnya subhanallah itu kan. Karena apa? Memang keliru. Makanya orang-orang yang menghafal Al-Quran itu bagian dari cara penjagaan Allah terhadap orisinalitas Al-Quran. Dan secara pembuktian akli ya, sejarah mencatat memang demikian. Kitab Injil ditulis sepeninggal Nabi Musa, kitab Zabur ditulis sepeninggal Nabi Daud, kitab Zabur ditulis sepeninggal Nabi Musa, kitab Zabur ditulis sepeninggal Nabi Daud, kitab Injil ditulis sepeninggal Nabi Isa. Kalau Al-Quran, setiap Al-Quran turun, Rasulullah bacakan kepada sahabatnya, dan Rasulullah punya juru tulis Al-Quran. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan setiap Ramadan malaikat Jibril datang untuk mendengarkan Rasulullah tadarus, dan Rasulullah mengecek tulisan-tulisan para sahabat dan hafalan-hafalan para sahabat. Ibaratnya begini loh Mas, kalau saya mau menulis biografi seorang tokoh, untuk menjaga keaslian isi biografi itu, maka yang paling benar menulisnya ketika tokohnya masih hidup. Atau saya mau menulis misalnya kisah hidupnya Mas Rojak lah, saya datang, Mas wawancara, tolong nyenengan cerita yang nyenengan ingat sejak kecil sampai hari ini. Saya rekam cerita, saya pulang, saya ketik, sebelum saya cetak, saya print dulu draftnya, saya kasihkan Mas Rojak, dikoreksi. Karena apa? Pemilik biografinya masih hidup. Jadi koreksi, Pak Wisma, anak sing keliru ke. Nyong lagi 5 tahun kayaknya orang pernah TK. Saya ingin TK. Bisa nih Mas, TK ini durung anak barang nyong si SMA, coret kan. Kalau orangnya meninggal tidak bisa untuk ditanya. Lah Al-Quran ditulis ketika Rasulnya masih hidup. Maka setiap Al-Quran turun, Rasul sampaikan, dan Rasul mengkoreksi jika ada kekeliruan misalnya. Sahabat membacakannya, Rasul mendengarkan terus gitu. Sampai kemudian dikumpulkan di era Abu Bakar, sampai kemudian dijadikan satu oleh Khalifah Utsman dengan menerbitkan Mushaf Utsmani untuk menyamakan, karena al-Islam sudah keluar dari Jazirah Arab sampai hari ini. Dan sekarang di negeri ini banyak orang-orang yang berniat istiqomah untuk menghafalkan Al-Quran. Ini bagian dari penjagaan Allah terhadap orisinalitas Al-Quran. Kemudian yang ketiga, cara kita mengimani Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan aturan kehidupan kita. Tadi sudah saya sampaikan, problemnya kita hidup itu tentang siapa pencipta alam semesta. Allah beritahu dalam Al-Quran. Allah kenalkan dirinya kepada manusia lewat Al-Quran. Kalau sudah kenal, bagaimana cara menyembahnya? Allah berikan petunjuk cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ayat tentang sholat. Bagaimana cara berhubungan dengan manusia? Hablum minan nas. Allah mengatur bagaimana anak berbakti pada orang tua, bagaimana orang kaya berbuat baik kepada orang miskin, bagaimana memperlakukan anak yatim, bagaimana memperlakukan alam sekitar. Itu Allah berikan. Kalau ada orang meninggal punya harta, bagaimana? Allah tentukan hukum waris. Kita punya harta, tapi kita menginginkan harta orang lain. Bagaimana supaya bisa menikmati harta orang lain dengan cara yang benar? Allah turunkan syariat tentang tijarah.
di An-Nisa 29. Bagaimana kepemilikan harta kita, kepemilikan harta orang lain? Allah atur tentang bagaimana pengelolaan harta, maka ada infak, ada sedekah, ada zakat. Ini persoalannya ada, Allah berikan cara untuk mengatasi. Termasuk Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana cara agar hidup itu bisa fid dunya hasanah, bisa fil akhirati hasanah, bisa waqina adzabannar. Al-Quran memberikan informasi, dan tidak hanya informasi, petunjuk, bimbingan yang harus dilaksanakan. Lah untuk bisa 1, 2, 3, maka langkah awalnya adalah mempelajari Al-Quran. Di masa kita kanak-kanak kita belajar membaca. Dulu metodenya Baghdadiyah, apa saja hakhodada roja itu kan. Sekarang sudah ada ikro, ada kiroati gitu. Kalau Baghdadiyah itu dieja. Jadi agak lama memang. Mas Rojak mengalami, Mas? Ya, alif jabar a, alif ajar i, alif abas u, a, i, u. Sekarang kan tidak langsung dibaca itu kan. Iya, metodenya berbeda. Tapi tujuan utamanya sama, mempelajari. Dari mulai cara membacanya itu, kemudian meningkat. Setelah bisa membaca, diajak untuk mempelajari artinya. Maka tahap berikutnya belajar menerjemahkan. Setelah menerjemahkan, belajar untuk memahami maksud ayat. Nah, ini sudah masuk ke tadabbur. Maka belajar tafsir. Karena Al-Quran itu firman Allah berbahasa Arab, sebagaimana sebuah perkataan yang paling tahu maksud perkataan adalah orang yang mengatakan. Jadi kalau ada orang menyampaikan sebuah pernyataan, kemudian panjang ditanya, komentar Bapak terhadap pernyataan orang itu kira-kira maksudnya apa? Yang paling tahu ya yang menyampaikan. Orang lain tidak bisa. Sama dengan sebuah buku ketika ditulis, yang paling tahu maksud dan tujuan ya penulisnya. Maka Al-Quran yang paling tahu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tafsir Al-Quran paling baik adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Saya ambil contoh, Al-Quran menjelaskan tentang takwa. Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Muncul pertanyaan, orang bertakwa sih apa? Atau pertanyaannya, untuk menjadi orang bertakwa caranya bagaimana? Maka yang paling itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan yang muttaqin itu apa. Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Untuk menjadi orang yang bertakwa, langkah pertama mau mengimani yang gaib. Langkah yang kedua, mau mendirikan sholat. Langkah yang ketiga, mau berinfak. Langkah yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Engkau meyakini kebenaran Al-Quran. Yang kelima adalah meyakini ada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang keenam, wabil akhirati hum yuqinun. Engkau yakin akan adanya hari akhir. Itu 6 langkah untuk menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2, 3, dan 4. Ini artinya apa? Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran. Ini sudah masuk ke tadabbur. Kemudian yang kedua, ketika Al-Quran tidak menjelaskan kemana kita harus mencari tahu tentang makna dari sebuah ayat dalam Al-Quran, tentu yang paling tahu berikutnya adalah Rasulullah. Misalnya ayat yang menjelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat. Di Quran kita tidak akan menemukan kaifiyah tentang sholat. Maka kita akan membaca sunnah, akan membaca kitab-kitab hadis. Dari situlah Rasul menyampaikan sebuah pernyataan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ucapan ini beliau sampaikan kepada para sahabat
Karena mereka yang hidup bersama Rasulullah dan beriman. Sebab ada juga yang hidup bersamaan dengan Rasulullah tapi tidak beriman. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, kan tidak disebut dengan sahabat. Karena syarat disebut sahabat itu ya hidup sejaman dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah dan beragama Islam. Maka ada orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, beragama Islam tapi tidak ketemu Rasul, tidak disebut sahabat. Namanya Wais Al-Qarni, itu kan tidak pernah ketemu Rasul. Allah menakdirkan beliau begitu. Pas ke Madinah Rasulullah pas kepergian. Maka Uwais Al-Qarni tidak dimasukkan ke dalam kelompok sahabat. Tabi'in, padahal hidup sejaman dengan Rasulullah. Bagaimana sholat? Rasulullah mempraktekkannya, sahabat kemudian menyaksikannya. Sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya, tabi'in kepada tabi'in, terus ke bawah sampai kemudian dikodifikasi oleh para pentadwin hadis. Maka informasinya bisa dijumpai dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab sunan yang lainnya. Termasuk di ayat itu Allah merintahkan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Berjamaah. Bagaimana cara berjamaah? Ya tentu melihat kitab hadis. Ini sudah masuk ke tadabbur Al-Quran. Lah di hadis kok tidak ditemukan misalnya. Kita bisa baca pendapat para sahabat tentang makna suatu ayat. Misalnya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada para sahabatnya ketika mengumpulkan mereka untuk bertanya makna Al-Quran surah An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Para sahabat menjawab, ini informasi tentang kemenangan Islam dan akan banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Abbas ditanya, Abdullah bin Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab, apa pendapatmu tentang ayat ini? Abdullah bin Abbas menjawab, ini informasi tentang dekatnya wafat Rasulullah. Jadi berbeda tafsirannya. Dan Umar mengatakan, dialah yang benar. Ini contoh bahwa kalau tidak menjumpai Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, kita bisa mencari hadis yang menjelaskan Al-Quran. Tidak, maka kita bisa mencari pendapat para sahabat. Bila Al-Quran tidak menjelaskan penjelasannya, hadis tidak menjelaskan, sahabat tidak menjelaskan, maka kita bisa mencari pendapat ulama-ulama di bawah. Jadi tidak serta-merta kemudian dengan Al-Quran terjemah tercukupi, tidak tercukupi. Karena terjemah itu kan hanya alih bahasa dari bahasa Al-Quran ke dalam bahasa di mana Al-Quran diterjemahkan. Kalau kita berarti dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya membaca Quran dengan terjemahnya itu belum cukup. Maka harus membaca Al-Quran dengan tafsirnya. Itu mentadaburi. Setelah mentadaburi, maka langkah berikutnya meyakini. Yakin, Al-Quran ternyata isinya ini. Setelah yakin, langkah selanjutnya mengamalkan. Kenapa mengamalkan? Kembali kepada analogi saya tadi. Ketika seorang pasien datang kepada dokter, dia yakin pulang membawa resep, dia yakin dengan resepnya, kemudian dia tukar dengan obatnya, dia yakin dengan obatnya, maka langkah berikutnya adalah meminum obatnya. Bukti keyakinan kepada dokter, kepada resep, kepada obat. Kalau kita mengimani Allah dengan Al-Qur'annya, maka langkah berikutnya adalah mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan, yang terakhir adalah mendakwahkan. Sebab kalau kita belum mengamalkan kemudian mendakwahkan, nanti pertanyaannya, sampeannya wis apa durung kan gitu. Nih, ternyata di Quran ada perintah warka'u ma'aroki'in, dikongkon jamaah, sampeannya sih durung, sampeannya gitu durung kan ngongkon-ngongkon kan. Nanti ayah anak kecil yang membantah bapaknya, mana para jamaah? Jadi anaknya bapak sih, bapak wis lagi cilik. Tadi kayak mau anaknya nggak gede, orang jamaah. Ciliknya wis jamaah sih begitu. Dikiranya jamaah kayak orang sekolah. Sekolah kan baca cilik, kok gede kan orang sekolah. Harusnya kan bapaknya yuk sama bapak. Atau bapaknya bilang mananya, udah 4:30 sore mandi, bapak sih, bapak belum kan seperti itu.
Makanya memang ketika memudahkan Al-Quran, mana-mana yang kita sudah mampu melaksanakannya, kita laksanakan. Kecuali hal-hal yang memang kita belum mampu, tapi berkeinginan. Misalnya, panjenengan sudah mengkaji materi haji, berarti kan tahu manasik haji. Tapi panjenengan oleh Allah ditakdirkan belum berangkat, walaupun sudah daftar, dapat porsi 2042. Nah, tahu-tahu ada orang mau berangkat haji, tetangga datang, "Mas, aku kelalen ya." Apa sih? Minta diajari pakai pakaian ihram, caranya aku lupa, padahal sudah manasik. Terus tawaf itu tanya berapa kali, terus nanti di Musdalifah ngambil batunya berapa biji, jenengan tahu ilmunya. Jangan bilang nanti ya, nanti saya ajari kalau saya udah berangkat. Hanya berangkatnya kapan? Tahun 2042. Nah, nyumpun berangkatnya insya Allah tahun 2022, kesuwen gitu. Diajari saja. Meskipun panjenengan belum mempraktekkan, tapi ilmunya sudah tahu. Karena apa? Memang ini kan terkendala. Jadi tidak serta-merta kemudian kalau kita belum mengamalkan, kita tidak boleh mengajarkan. Ada yang kita belum mengamalkan, boleh mengajarkan. Ada yang kita harus mengamalkan dulu baru mengajarkan. Seperti sholat itu ya mengamalkan dulu baru mengajarkan. Atau mas-mas ini yang misalnya belum menikah, kemudian jadi guru, kok ada materi tentang apa ngajar sosiologi, apa antropologi, apa ngajar PAI di SMA, ada materi nikah. Tidak kemudian anak-anak karena bapak belum menikah, mohon maaf materi ini kita lewati aja dulu ya. Ya tidak, tetap diajarkan. Kan tuntutan kurikulumnya kan seperti itu. Meskipun nanti anak-anak bertanya, "Bapak mau tanya apa? Bapak kapan nikahnya?" Ngajari terus tapi tidak nikah-nikah misalnya. Iya kan seperti itu. Jawab saja, Bapak sudah berniat. Jadi sudah dapat poin niat gitu kan. Ini hal-hal yang didakwahkan. Memang ketika sudah mampu melaksanakan, laksanakan, baru sampaikan. Mana-mana yang belum karena ada sesuatu hal, tapi kita tahu ilmunya, ketika ada orang yang bertanya ya sampaikan. Termasuk jenengan misalnya ditanya tentang waris, jenengan tahu hukum waris, meskipun orang tua panjenengan masih komplit, berarti kan belum dapat waris itu kan. Tetangga datang, "Mas mau minta tolong jenengan tahu tentang waris." "Insya Allah, yuk aku dibantu mau bagi waris." Jangan bilang, "Aku aja belum pernah bagi, bapak ibuku masih hidup." Ya tidak. Ini kan ilmu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Itu langkah-langkah untuk mengimani Al-Quran sebagai spesifikasi dan penekanan mengimani kitab-kitab Allah secara umum, Al-Quran secara khusus karena kita hidup setelah Al-Quran turun, kita hidup setelah Rasulullah Muhammad SAW, maka yang kita ikuti apa yang beliau telah ajarkan. Demikian, saya kembalikan pada pengantar acara.